Ada banyak bisnis yang terlihat menguntungkan di luar sana pada saat nanti Anda pensiun. Nah, jangan sampai dana pensiun Anda masuk ke bisnis yang tidak tepat atau tidak cocok dengan Anda. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Gimana sih cara memilih bisnis yang tepat pada saat pensiun nanti? Untuk informasi, sebaiknya memilih bisnis ini tidak dilakukan pada saat setelah pensiun, tapi pada saat akan pensiun. Itu akan jauh lebih aman. Anda juga akan jauh lebih jernih cara berpikirnya. Karena kalau sudah masa pensiun, nanti pikirannya nggak jernih lagi, terburu-buru seringnya ya. Jadi nggak objektif lagi menilai sebuah bisnis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ketika kita akan memilih sebuah bisnis, yang pertama harus kita perhatikan adalah niat kita. Niat kita dalam berbisnis apa sih pada saat masa pensiun ini? Yang pertama, apakah untuk aktualisasi diri, bahwa ya pengen punya bisnis aja, nggak serius-serius amat untuk mengembangkan bisnisnya, enggak. Ya cuma pingin bisnis aja karena secara uang pensiun masih cukup untuk kehidupan sehari-hari ya. Atau yang kedua, pengen sosial. Jadi bisnisnya nggak profit oriented tapi lebih ke sosial, bantuin orang supaya dapat kerjaan, bantuin orang supaya lebih mudah, lebih dekat mendapatkan apa yang dia butuhkan, misalnya seperti itu. Atau yang ketiga, pengen mengisi waktu luang. Secara penghasilan cukup, juga nggak pengen aktualisasi diri, tapi kalau nganggur kok kayaknya bingung ya mau ngapain ya, bisnis aja deh. Nah, pilih bisnis yang niatnya untuk mengisi waktu luang, bukan yang sifatnya profit oriented seperti yang keempat ini ya. Kalau yang keempat itu, kalau memilih sebuah bisnis, kalau kita memang pengen mengembangkan sebuah bisnis jadi bisnis beneran, harus profit oriented yang pertama. Jadi pikiran kita harus profit oriented, karena ini nanti sifatnya akan manajerial, sifatnya akan teknis. Supaya bisnis itu berkembang ya harus profit oriented, bisa gaji karyawan, bisa untuk operasional, bisa untuk marketing, untuk iklan, untuk referral, untuk menjalin hubungan dengan klien-klien atau dengan pelanggan kita, kayak gitu ya. Jadi niatnya dulu dimatangkan terlebih dahulu ya. Saya saranin untuk profit kalau memang pengen ngembangin sebuah bisnis di masa pensiun. Nah, jadi harus profit oriented pertimbangannya. Kemudian yang kedua, modal. Nah, kita juga harus tahu nih modalnya dari mana. Kita harus mempertimbangkan modal yang akan kita pakai untuk bisnis itu dari mana. Modal itu bukan hanya uang ya, ada uang, pengalaman, dan jaringan. Uang ini dalam artian dana pensiun, asalnya biasanya dari dana pensiun, kemudian dari tabungan atau hutang. Saya saranin nggak pakai hutang ya, nanti pusing malahan, kan pengennya pensiun tuh jauh lebih enteng pikirannya ya. Tapi kalau sudah bisnis itu masalah. Kita nyelesain masalahnya orang, terus tambahin hutang lagi yang bisnisnya belum tentu menghasilkan di bulan pertama. Padahal kalau hutang, yang namanya hutang, bulan berikutnya tuh sudah harus bayar cicilan, padahal bisnisnya belum menghasilkan tuh. Nah, sebaiknya dua ini ya, dari dana pensiun ataupun tabungan. Nanti dilihat seberapa kira-kira kemampuannya. Jangan dihabiskan semuanya, pastikan uang untuk modal bisnis ini adalah uang dingin. Uang dingin dalam artian ketika memang misalnya amit-amit nih ya, bisnisnya gagal, itu kita sudah siap, nggak stres ya, sudah deh hilang, memang gagal, kita coba yang lainnya dulu kayak gitu. Jadi jangan semuanya dihabiskan untuk satu buah bisnis. Kemudian yang kedua, modal yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ini bisa berupa pengalaman bisnis, karena kita dulu kan kerja di sebuah instansi atau di perusahaan yang itu berkaitan sama bisnis juga, ada bisnis-bisnis di dalamnya, kegiatan bisnisnya pasti ada. Nah, kita punya pengalaman nggak di situ?
Nah itu bisa jadi modal kita. Jadi modalnya nggak hanya uang ya. Kebanyakan orang yang gagal itu mereka mikirnya modalnya cuma uang aja. Makanya mereka sering ketipu, sering gagal, sering emosional ketika menjalankan bisnisnya, akhirnya berujung gagal. Karena nggak diimbangi sama pengalaman ini. Nah pengalaman ini penting. Salah satunya pengalaman bisnis. Yang kedua, kalau nggak punya pengalaman bisnis, minimal kita harus punya pengalaman negosiasi. Negosiasi ini ngobrol sama orang, komunikasi sama orang, menyampaikan maksud kita kepada orang lain pada saat di perusahaan dulu atau di kantor kita dulu. Itu pasti akan jadi modal yang sangat berharga, yang tidak hanya bernilai secara uang, tapi itu juga untuk jangka panjangnya bisnis yang akan kita bangun ini. Karena bisnis itu, kualitas bisnis itu ya tergantung siapa pemimpinnya. Jadi kalau kitanya sebagai pemimpin bisnis ini berkualitas, insya Allah bisnisnya akan berkembang. Tapi kalau kitanya dalam memimpin kurang bagus, memimpin diri sendiri, memimpin emosi, memimpin tim kita kurang bagus, ya sangat sulit untuk mengharapkan bisnis bisa besar. Kemudian yang ketiga, modal yang ketiga adalah jaringan. Nah jaringan ini umumnya kita ada di pergaulan. Kayak gimana nih selama ini? Kalau pergaulannya bagus, pergaulannya membangun, itu cocok untuk jadi modal kita. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya, bisa nawarin kerjasama juga, misalnya kayak gitu. Atau kalau pergaulannya memang dikit, nggak terlalu suka ngobrol sama orang, pastilah punya jaringan di birokrasi. Ini salah satu modal berharga juga selain uang untuk mempersiapkan bisnis kita di masa pensiun ini. Jadi birokrasi itu hubungan antar lembaga, antar perusahaan yang kita bisa langsung naik, nggak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi akan jauh lebih mudah. Birokrasinya dari atas ke bawah, itu akan jauh lebih mudah. Itu kan jadi modal pelengkap uang kita tadi. Lalu yang ketiga, kita harus mikirin resikonya juga. Kita resiko itu ada dua, resiko secara mental maupun resiko secara finansial. Kalau finansial sudah jelas ya tadi, akan kehilangan uangnya ketika bisnisnya gagal. Terus ketika sukses akan nambah uangnya. Resikonya kayak gitu. Kalau resiko mental, kalau gagal nih, resikonya malu, stres, terus trauma kegagalan. Nah kita seberapa siap dengan resiko ini? Kalau kita nggak siap dengan resiko ini, ya jangan mulai bisnis. Karena pasti bisnis, yang namanya bisnis itu ada resiko mentalnya juga, malu, stres. Apalagi kalau dulu kita punya jabatan tinggi di kantor, di perusahaan, terus tiba-tiba bisnis terus gagal gitu kan, pasti ada rasa malu ya, seperti manusia biasa pada umumnya. Cuma kita resikonya mampu menahannya sampai seberapa, itu tingkat levelnya yang harus kita perhatikan. Kita harus bisa mengatasi resiko mental ini. Jadi ya pasti ada resikonya, kita harus memahami ini dulu. Kemudian kita mikirin tentang peluang yang ada, bukan apa yang kita senang ya. Karena kita bisnis itu harus logis, karena profit oriented tadi. Nah ini saya ada beberapa masukan untuk Bapak Ibu yang sedang masuk masa pensiun, mempersiapkan bisnis pensiun. Nah ini ada bisnis itu ada kebutuhan pokok, ada yang sedang tren, ada yang gaya hidup. Kalau kebutuhan pokok yang paling banyak dibuka biasanya di kebutuhan pokok ya, karena ini paling mudah, pokoknya ada modalnya gitu doang. Nah yang pertama sembako, yang kedua pakaian, ketiga rumahan, kos-kosan kayak gitu ya. Kemudian pendidikan, tentang pendidikan, alot tentang pendidikan ya, di sekolahan itu biasanya ada tender-tender macam-macam tuh. Nah itu kita bisa masuk ke situ. Kemudian di kelahiran, perlengkapan kelahiran itu pasti ada. Terus pernikahan, pernik-pernik pernikahan, apapun yang ada di pernikahan itu bisa jadiin duit, bisa kita jadikan usaha. Entah itu backdropnya, entah itu hiasannya, entah itu undangannya, entah itu foto-fotonya kayak gitu ya. Kemudian kematian ini juga macam-macam. Ada perlengkapan kematian, ada jualan peti, nisan, macam-macam yang berkaitan sama kematian. Kemudian ada transportasi yang berkaitan sama transportasi, apakah antar jemput anak sekolah, apakah jasa sewa angkut, misalnya kayak gitu, kita beli mobil terus kita sewain untuk pindahan, untuk sewa angkut kayak gitu. Atau energi ini agak sedikit rumit karena kita harus berhubungan sama
penyelenggara listrik negara. Jadi kita bikin turbinnya, bikin pembangkit listriknya, kemudian listriknya dijual ke perusahaan listrik negara. Nah, agak sedikit lebih ribet, tapi ini kebutuhan pokok tuh. Dan masih banyak yang lainnya yang mungkin saya belum tahu juga ya. Mungkin Bapak Ibu punya ide, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada ide bisnis yang bisa dijalankan untuk teman-teman pensiunan yang lainnya. Kemudian yang sedang tren, nah saat ini ketika tahun 2021 ini di Desember masih memungkinkan untuk membuka bisnis healthcare. Apapun itu tentang perawatan kesehatan, kemudian tentang sterilisasi, baik sterilisasi ruangan, gedung, tempat, barang-barang, mobil, banyak hal yang sedang tren saat ini karena orang pengennya steril semuanya. Kemudian investasi, apapun bisnis yang berkaitan sama investasi, tapi saya sarankan investasi yang beneran investasi, bukan mengarah ke judi atau gambling. Jadi beneran ngajarin orang untuk investasi di tempat yang tepat, karena ini nanti pertaruhannya adalah nama baik. Kemudian tentang IT, digital marketing. Digital marketing itu yang seperti saya lakukan saat ini sedang tren naik. Makanya saya manfaatkan untuk berbagi ilmunya dulu, bagaimana mendigitalkan sebuah bisnis. Nah, kemudian ada yang berkebun juga yang sedang tren saat ini. Apapun yang berkaitan dengan berkebun itu kita bisa jadikan bisnis dan lain-lain. Kenapa berkebun? Karena kita sekarang mau kemana-mana masih terbatas ya. Jadi hiburannya di rumah, pengen melihat pertumbuhan ya berkebun paling mudah. Lalu yang ketiga, gaya hidup, bisnis-bisnis tentang gaya hidup. Yang dulu sempat ngetren tuh sepeda, sekarang sudah agak mulai turun ya. Terus yang masih stabil tuh yang menjahit. Menjahit masih stabil nih, tren menjahit masih stabil. Oke, terus yang berikutnya traveling. Traveling, all about tentang traveling. Saat ini sudah mulai naik lagi karena orang sudah bosen banget di rumah. Sekaligus dengan adanya pelonggaran untuk apa itu, bepergian ke luar ruang, sudah ada pelonggaran dari pemerintah. Industri traveling ini akan mulai naik. Kemudian memasak, apapun tentang memasak kita bisa jadikan bisnis, entah itu kelas memasak atau jualan peralatan masak impor, macam-macam deh, banyak. Kemudian membaca. Nah, apapun yang berkaitan sama membaca, jualan bukunya atau jualan pelatihan nulis bukunya, dan itu nggak harus kita loh ya, kita bisa kerjasama sama orang. Karena Bapak Ibu punya modal uangnya, punya modal pengalamannya, ini tadi punya modal pengalaman, punya modal uang, punya modal jaringan. Nah, ini manfaatin deh. Jadi membaca, menulis buku itu nggak perlu Bapak Ibu bisa sendiri. Bapak Ibu bisa kerjasama sama penulis atau orang yang memang sudah belajar sudah praktisi di menulis buku. Nah, itu kita bisa selenggarakan kayak gitu juga. Mungkin teman-temannya butuh aktualisasi diri yang sudah pensiun, tawarin dia nulis buku. Nah, Bapak Ibu bisa buat kelas nulis bukunya. Dulu saya pernah buat kelas menulis buku juga, karena saya nulis banyak buku pada saat dulu di parenting itu dulu. Di branding parenting saya banyak nulis buku tentang pengasuhan anak. Kayak gitu. Kemudian tentang nonton film, apapun tentang nonton film Bapak Ibu bisa buat jadi sebuah bisnis, apakah itu merchandise filmnya, terus apa itu tiket promo, itu bisa kita jual jauh-jauh hari kalau kita bisa tahu informasinya itu lebih dulu. Jadi kita ngelihat aja peluang-peluang yang ada, banyak macam-macam ini dan lain-lain, karena itu sepengetahuan saya. Mungkin Bapak Ibu tahu, tulis saja di kolom komentar apa itu Bapak Ibu pikirin, kira-kira apa ya yang bisa dijadikan bisnis gitu. Oke, kemudian actionnya setelah semuanya, setelah peluang ini ya, setelah niat, modal, resiko, ini sudah kita bahas semua, peluang sudah juga. Kita saatnya untuk action, karena tanpa action semuanya hanya rencana. Jadi jangan takut idenya dicuri ya. Saya juga nggak takut ide saya dicuri juga, karena semua itu nanti hasilnya tergantung eksekusinya, tergantung actionnya. Biarin orang nyuri ide kita, toh nanti eksekusinya beda, rezekinya juga beda kok, tenang aja. Oke, Bapak Ibu sekarang
sudah pada saat masa pensiun ini harus benar-benar memanfaatkan waktu luangnya ini supaya produktif, supaya menghasilkan. Oke, yang pertama actionnya ngapain dulu sih? Yang pertama MOU dengan mitra kerjasama ini wajib. Jangan asal sama-sama pensiunannya terus kemudian punya modal uang lalu kongsi, lalu kerjasama tanpa ada kerjasama yang jelas. MOU bagi tugasnya seberapa, bagi hasilnya seberapa, terus aturan mainnya seberapa, itu perlu dibicarakan. Saran saya untuk ke notaris ya, biar jelas MOU-nya. Kemudian rekrut tim. Nah, rekrut tim ini jangan banyak-banyak tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sok-sokan wah pengen punya banyak karyawan langsung rekrut banyak karyawan. Enggak, kita itu sedang membangun sebuah bisnis. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang pertama kebutuhan itu ya kita apa yang paling membutuh di tempat kita, apakah marketingnya, apakah bagian untuk administrasinya, atau bagian kreatifnya, tergantung setiap bisnisnya nanti apa kira-kira yang paling dibutuhkan dan kita sudah nggak punya waktu untuk menyelesaikan itu kita rekrut tim sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian attitude ini yang paling penting, gimana sih sikapnya tim kita ini, kepribadiannya seperti apa, baik nggak attitude-nya. Kalau attitude-nya sudah jelek meskipun dia pintar nggak usah diterima, karena itu akan ngeribetin bisnisnya bapak ibu nanti. Karena kita nanti ngomongin jangka panjang ya, attitude itu nomor satu. Daripada dia punya keahlian apa, dia sekolah di mana, itu nggak penting. Yang penting yang nomor satu pada saat ini tuh attitude-nya seperti apa dulu, baru kemudian ngomongin kinerjanya nanti. Kasih tugas. Jadi ketika rekrut tim nanti jangan lihat dari nilainya, jangan lihat dari ijazahnya saja, tapi kasih masalah yang ada di bisnis kita yang sesuai dengan job desk-nya. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya, kayak semacam tes uji coba kayak gitu. Nanti bapak ibu bisa ngelihat nih, orang ini layak nggak untuk masuk ke tim saya. Jadi ketika bisnis, sekali lagi rekrut tim ini nanti endingnya adalah kita membuat super tim supaya kita nggak kerja sendiri kalau kita membangun sebuah bisnis kayak gitu. Kemudian setelah kinerja, kita pertimbangannya adalah inisiatifnya. Inisiatif ini dia bisa mikir nggak tanpa kata perintah. Ketika ada masalah tanpa ada kata perintah dari kita, dari pimpinan, dia inisiatif nggak? Inisiatifnya kayak gimana? Kalau ini dia nggak inisiatif, hanya nunggu perintah aja, ya nanti akan susah untuk berkembangnya. Kemudian rekrut tim yang berikutnya, kita pilih yang mereka mau belajar. Meskipun mereka mulai dari nol, saya pun juga mulai dari nol tuh. Saya nggak tahu apa-apa tentang digital marketing sebelumnya, digitalisasi bisnis apalagi, dulu belum ngerti. Tapi karena saya belajar, karena mau belajar, mau merendahkan ego saya, alhamdulillah ilmu-ilmu itu datang. Aneh dan ajaib kalau menurut saya. Tapi itu semuanya dari kekuasaannya Allah ya. Saya mau merendahkan diri saya, mau mengurangi ego saya untuk naik level, untuk tahu ilmu yang lebih baru pada saat ini. Ya memang rasanya nggak enak tuh, gengsi-gengsi dikit. Cuma kalau kita mau belajar, pribadinya mau belajar, nanti insya Allah naik level deh. Jadi tim yang seperti itu yang kita butuhkan ya. Lalu kemudian buat SOP rutinitas kerja tim. Jadi kita nggak bisa membebaskan mereka, wes terserah kerja yang bagus, yang penting bisnis ini menghasilkan. Nggak bisa seperti itu. Misalkan bisnis bapak ibu, misalkan teh ya, teh kekinian kayak gitu, kita nggak bisa membebasin mereka. Ya sudah, jaga tempat jualan teh, kalau ada pembeli layani. Nggak bisa kayak gitu. Nanti pasti ending-endingnya semaunya sendiri kerjanya. Minimal mereka akan main HP, keseringan ngecek HP-nya, atau yang paling parah mereka malah main game online pada saat di tempat kerja kita. Karena kita nggak ngawasin juga kan. Nah ini SOP rutinitas ini perlu. Ngapain aja, mulai dari buka sampai ngelayani. Terus kalau pas nggak ada orang ngapain, itu harus dibuat operasionalnya. Terus secara marketing juga SOP rutinitas kerja tim marketing ngapain aja. Misalkan satu hari ngobrol sama 10 orang, atau chat sama 20 orang misalnya kayak gitu. Atau SOP rutinitas kerja tim yang keuangan. Keuangan ini intinya efisiensi tanpa mengurangi produktivitas. Jadi gimana supaya keuangan ini efisien tanpa ngurangin produktivitas yang ada di perusahaan kita, di bisnis kita nantinya. Misalkan yang tadinya pakai kertas, pakai alat tulis, akhirnya diubah semuanya lewat digital, lewat email, lewat catatan digital kayak gitu.
Lalu yang berikutnya setelah SOP sudah dibuat, action berikutnya adalah buat rekam jejak di sosial media. Ini penting pada saat zamannya seperti ini ya, semuanya sudah digital ya. Karena dulu saya beberapa kali pernah mengalami ketemu bisnis bagus, ketemu produk bagus. Ntar ada yang lewat sebentar ya, tempat saya pinggir jalan soalnya. Oke. Ketika kita ketemu bisnis bagus tapi kesulitan mencari di sosial media, itu hilang semuanya. Saya nggak jadi beli, saya nggak, lebih baik cari produk yang lain. Karena sudah nyari-nyari kok nggak ketemu, susah banget. Itu pentingnya kenapa rekam jejak di sosial media itu penting. Karena orang tuh umumnya akan nyari kita itu di sosial media. Guru saya pernah punya bisnis yang sebelum ada bisnisnya dia sudah punya rekam jejak digitalnya di sosial media. Kalau nggak salah 2 bulan sebelumnya, dan itu bikin orang penasaran di mana sih bisnisnya ini, sebenarnya jualan apa sih, sampai orang bertanya-tanya seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Jangan sampai dana pensiunnya sia-sia. Pilih bisnis yang tepat untuk Bapak Ibu di masa pensiun ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Semoga bisa menjadi jalan rezeki baru untuk Bapak Ibu. Terima kasih, saya Chandra dari edgecreator.id. Jika Bapak Ibu suka video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.